nggak sih kamu ngerasa dada tiba-tiba sesak pas lihat teman posting foto liburan atau beli mobil baru? Atau mungkin kamu ngerasa ada yang nggak beres di hati saat dengar kabar tetangga sebelah dapat promosi jabatan. Hati-hati, itu bukan cuma iri biasa, tapi bisa jadi itu adalah gejala awal penyakit hati yang paling mematikan. Halo semuanya, balik lagi di Lentera Riwayat. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget nyelip di hati kita tanpa kita sadari, yaitu hasad. Hasad itu bukan cuma sekadar pengen punya apa yang orang lain punya loh. Ini jauh lebih berbahaya dan bisa ngerusak amal ibadah kita dalam sekejap. Nah, biar kita nggak terjebak, ayo kita kenali 4 tanda kalau hasad udah mulai menggerogoti hati kita. Tanda pertama yang paling kelihatan adalah kamu merasa nggak nyaman saat orang lain dapat kesenangan. Gini nih, pas teman kamu cerita, dia baru aja menang undian atau dapat bonus, bukannya ikut seneng, kamu malah kepikiran. Kamu mulai banding-bandingin hidup kamu sama dia, dan merasa hidup ini nggak adil. Perasaan, kok dia sih yang dapat, bukan aku? Itu udah jadi alarm merah buat hati kamu. Padahal rezeki tiap orang itu udah diatur, tapi hasad bikin pandangan kita jadi sempit. Bayangin deh, capek banget kan kalau harus terus-terusan ngerasa kalah sama kebahagiaan orang lain? Lanjut ke tanda kedua, dan ini yang agak serem. Kamu ngerasa puas atau senang pas lihat orang lain jatuh. Pas dengar kabar ada teman yang usahanya bangkrut atau lagi kena musibah, ada perasaan syukurin di dalam hati. Mungkin kamu nggak ngomong langsung, tapi hati kamu ngerasa dapet kemenangan kecil. Loh, kok bisa ya kita seneng di atas penderitaan orang? Itulah jahatnya hasad. Dia ngerubah rasa empati kita jadi rasa benci yang nggak masuk akal. Padahal sebagai sesama manusia, harusnya kita kan ikut prihatin. Kalau kamu ngerasain ini, buru-buru deh istighfar. Karena ini racun banget. Tanda ketiga, kamu punya keinginan buat nyebarin kekurangan atau aib orang yang sukses itu. Misalnya pas orang lain dapat prestasi, kamu malah bilang, halah, paling itu karena dia lewat orang dalam. Kamu nyoba buat ngerendahin pencapaian mereka, biar posisi kamu nggak ngerasa kalah-kalah banget. Hasad bikin kita jadi hobi nyari-nyari kesalahan orang buat nutupin rasa minder kita. Hati-hati, lisan yang didorong rasa hasad itu tajamnya ngalahin silet loh. Kita ngerasa lega kalau bisa bikin orang lain kelihatan buruk di mata publik. Tapi sadarlah, cara itu nggak bakal bikin kita jadi lebih baik dari mereka. Nah, ini tanda yang keempat dan yang paling parah. Kamu berharap nikmat orang itu hilang atau pindah ke kamu. Bukan cuma sekedar pengen punya hal yang sama, tapi kamu pengen dia jadi nggak punya apa-apa lagi. Ini udah level bahaya banget, karena kamu secara nggak langsung protes sama pembagian rezeki dari Tuhan. Hasad itu diibaratkan kayak api yang memakan kayu bakar sampai habis. Sama kayak gitu, hasad bakal ngabisin pahala kebaikan kita tanpa sisa kalau dibiarin. Rugi banget kan? Capek-capek ibadah tapi hangus gara-gara hati yang penuh penyakit. Terus, gimana dong caranya biar kita sembuh dari penyakit hasad ini? Pertama, belajar buat selalu bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Lihatlah ke bawah buat urusan dunia, biar kita sadar kalau masih banyak yang pengen ada di posisi kita. Kedua, coba deh doakan kebaikan buat orang yang kamu iriin itu. Mungkin awalnya berat, tapi doa tulus buat orang lain itu obat paling ampuh buat jinakin ego kita. Percaya deh, pas kamu doain orang lain, malaikat bakal doain hal yang sama buat kamu. Hasad itu pencuri kebahagiaan. Jangan biarin dia tinggal lama-lama di hati kamu. Kalau hati bersih, hidup rasanya bakal jauh lebih enteng dan tenang. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati ini ya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kamu. Subscribe juga ke Lentera Riwayat biar gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.